Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan pembelajaran secara daring di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya selalu mendapatkan kesehatan, selalu mendapatkan kelancaran dalam melakukan semua aktivitas kesehariannya. Baik anak-anak, ini merupakan materi di bab 5 semester kedua. Materi pertama di semester kedua ini, atau di bab 5 kalau kita hitung dari awal ya. Di kelas 10 kita akan belajar tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelumnya, presentasi ini saya download dari salah satu halaman web. Saya berterima kasih kepada Pak Ahmad Syahid SPD yang telah mengupload presentasi PowerPoint ini sehingga bisa saya gunakan untuk melakukan pembelajaran online. Sekarang saya masuk dulu ke slideshow. Saya masuk dulu ke slideshow-nya anak-anak. Nah, oke, di bab kelima ini kita akan belajar tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu integrasi nasional? Nah, ada 5 hal yang akan kita bahas. Ada 5 hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama tentang pengertian integrasi nasional, definisinya. Yang kedua tentang syarat-syarat integrasi nasional. Yang ketiga, faktor yang membentuk integrasi nasional. Lalu selain itu, kita juga akan membahas tantangan apa yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat, kita akan belajar apa peran kita sebagai warga negara Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, integrate yang artinya menyatukan, menggabungkan, menyatupadukan menjadi bagian yang utuh. Nasional berasal dari nation, yang artinya bangsa atau negara. Semua negara dunia hari ini, semuanya hampir menggunakan nation state atau negara bangsa. Bangsa Indonesia punya negara Indonesia, bangsa Malaysia punya negara Malaysia. Kemudian, integrasi nasional itu merupakan penggabungan atau penyatuan suatu bangsa atau negara menjadi satu bagian yang utuh. Jadi, proses untuk menyatukan berbagai macam elemen yang ada di dalam sebuah negara menjadi satu kesatuan yang utuh, itu yang kita sebut dengan integrasi nasional. Lanjut ke slide berikutnya. Bagaimana menurut para ahli? Ini ada beberapa definisi yang diberikan oleh para ahli di bidang ilmu negara tentang definisi dari integrasi nasional. Misalnya Howard Wilkins, dia mengatakan, integrasi berarti menyatukan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Jadi, masyarakat kecil ada masyarakat Jawa, ada masyarakat Padang, ada masyarakat Aceh, ada masyarakat Madura, ada masyarakat Sunda. Bagian-bagian yang kecil ini kemudian disatukan dalam sebuah bingkai yang kita sebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, menurut Howard Wilkins, proses menyatukan masyarakat kecil yang jumlahnya banyak itu menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga membentuk suatu bangsa yang bersatu, itu yang disebut dengan integrasi nasional. Lalu, Myron Weiner, dia punya pengertian seperti ini. Integrasi menunjuk pada proses menyatukan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayah dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Integrasi biasanya mengandalkan adanya satu masyarakat yang secara etnis majemuk dan setiap kelompok masyarakat memiliki bahasa dan sifat kebudayaan yang berbeda-beda. Jadi hampir sama sebenarnya. Jadi menurut Myron Weiner ini, integrasi nasional itu awalnya merupakan kelompok yang majemuk, kelompok yang terdiri dari berbagai macam perbedaan. Lalu perbedaan-perbedaan yang ada itu dirajut sedemikian rupa sehingga tercipta satu kesatuan atau satu identitas nasional yang baru. Itu menurut Myron Weiner.
Menurut Nazaruddin Samsudin, ini salah satu ilmuwan di bidang ilmu negara dari Indonesia, beliau mengatakan bahwa integrasi nasional sebagai proses menyatukan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, baik aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Integrasi juga meliputi aspek vertikal dan horizontal. Jadi, Nazaruddin Samsudin ini beliau mengatakan bahwa yang disatukan itu apa dalam sebuah integrasi nasional? Ada bangsa-bangsa yang beragam, ada suku bangsa yang begitu banyak jumlahnya. Mereka disatukan dalam satu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Aspek ini yang kemudian menjadi satu kesatuan. Nah, integrasi ini juga meliputi aspek vertikal, hubungan antara daerah dengan pemerintah pusat, dan juga aspek horizontal, hubungan antara suku, antar elemen bangsa yang majemuk tadi. Jadi, di dalam sebuah bangsa yang beragam seperti Indonesia, tentu kan ada hubungan antar masyarakat Jawa dengan masyarakat Sunda, antar masyarakat Jawa dengan masyarakat Padang misalnya. Nah, ini kan tidak bisa dilepaskan dari aspek horizontal. Jadi ada aspek vertikal, hubungan yang dari atas ke bawah, dan ada aspek horizontal, yaitu hubungan antar masyarakat yang majemuk tadi, yang sudah dibingkai dalam satu kesatuan. Oke, kita lanjut. Suyati Jiwandono, beliau mengatakan, integrasi nasional sebagai cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Hak tersebut perlu dibatasi pada suatu taraf tertentu. Jadi tidak ada paksaan ya dalam melakukan integrasi nasional itu. Suku-suku bangsa yang kemudian menyatakan dirinya sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka ini secara sukarela bergabung dengan NKRI. Mereka secara sukarela menggabungkan dirinya dalam sebuah integrasi nasional bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh kemudian ada satu suku bangsa yang dipaksa untuk menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi mereka ini bergabung, entitas-entitas ini menjadi satu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa ada paksaan dari pemerintah atau dari pihak manapun. Mereka secara sukarela karena persamaan nasib, karena persamaan agama, bahkan karena persamaan di bidang-bidang yang lain, mereka akhirnya menyatakan diri sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian bagaimana? Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan sebuah persatuan nasional atau sebuah integrasi nasional? Yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dan yang lainnya. Jadi, anggota masyarakat yang ada yang berbeda-beda ini, mereka harus merasa saling membutuhkan satu dengan yang lain. Mereka harus merasa bahwa mereka ini ibarat satu tubuh yang saling melengkapi. Kalau ada satu bagian tubuh yang sakit, maka yang lain akan ikut merasakan sakit. Begitu juga sebaliknya. Yang B, atau yang kedua, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Norma-norma apa yang dipakai oleh Indonesia yang disepakati secara bersama sehingga membentuk suatu integrasi nasional bangsa Indonesia? Nilai apa? Coba, kira-kira nilai apa? Salah satu nilai dan norma yang disepakati oleh bangsa Indonesia adalah Pancasila. Kelima sila itu merupakan norma-norma dan nilai-nilai dasar yang disepakati oleh hampir seluruh elemen bangsa yang ada. Nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan, nilai permusyawaratan, nilai keadilan sosial itu merupakan norma-norma, nilai-nilai yang kemudian disepakati oleh para founding father Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu konsensus yang diterima secara bersama-sama oleh elemen yang ada di Indonesia dari berbagai macam suku, dari berbagai macam budaya dan sebagainya. Yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional, integrasi sosial. Jadi norma-norma yang ada itu
Dia tidak hanya berwujud sebagai norma, tapi kemudian dia diwujudkan dalam bentuk instrumen-instrumen yang mengatur bagaimana masyarakat bisa melakukan integrasi nasional. Bagaimana masyarakat bisa menyatukan dirinya di tengah-tengah perbedaan yang ada. Kenapa kemudian terjadi integrasi nasional, integrasi sosial? Karena norma-norma dan nilai-nilai itu dijadikan sebagai aturan baku. Tidak hanya diucapkan, tidak hanya menjadi slogan, tapi harus benar-benar diwujudkan, baik diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, bersosial, berbangsa, dan bernegara. Ini ada beberapa faktor yang kemudian membentuk terjadinya integrasi nasional. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Salah satunya faktor penjajahan ya. Kita pernah dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Portugis, dijajah oleh Inggris, dijajah oleh Jepang ya kan. Nah, persamaan nasib ini kemudian mendorong terjadinya integrasi nasional. Oke. Karena merasa bahwa kita ini satu nasib, walaupun kita berbeda sukunya, kita berbeda budayanya, bahkan kita berbeda keyakinannya, tapi kita punya rasa senasib dan seperjuangan, yaitu kita sebagai bangsa yang pernah merasakan penjajahan oleh bangsa yang lain. Kemudian, faktor yang kedua adalah adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka itu artinya bermacam-macam, tunggal, satu, ika itu ini. Jadi berbeda-beda tapi tetap satu yang ini, yaitu bangsa Indonesia. Yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Tanggal berapa Sumpah Pemuda? Ada yang ingat? Tanggal 28 Oktober 1928. Kami bangsa Indonesia, kami pemuda-pemudi Indonesia menyatakan berbangsa satu bangsa Indonesia, menyatakan berbahasa yang satu bahasa Indonesia. Ini merupakan sebuah tekad, sebuah semangat dari para pemuda kita, dari berbagai macam kelompok, suku, dari berbagai macam budaya untuk menyatakan dirinya sebagai satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Jadi ancaman dari luar yang datang, baik itu terorisme, kemudian aksi-aksi fundamentalisme, lalu ancaman agresi dari negara lain, ini memunculkan semangat di kalangan bangsa Indonesia untuk terus melakukan proses integrasi yang sampai saat ini juga masih terus-menerus berjalan. Artinya, integrasi nasional kita ini belum selesai. Masih begitu banyak PR yang harus diselesaikan untuk menciptakan suatu integrasi yang benar-benar kuat, yang benar-benar kokoh. Gitu. Oke, lanjut. Lalu ada penggunaan bahasa Indonesia. Ini juga menjadi salah satu faktor yang membentuk persatuan bangsa kita, ya kan? Kita bisa bicara dengan saudara kita dari suku yang lain karena ada bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Lalu yang ke berapa? 6. Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, bahwa Pancasila ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan integrasi nasional bangsa Indonesia itu terwujud. Nilai-nilai dan norma-norma yang tertuang dalam butir-butir Pancasila, yang tertuang dalam sila-sila pada Pancasila, itu disepakati oleh bangsa Indonesia sebagai sebuah nilai dan norma yang benar adanya, yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Ini juga menjadi faktor. Memang bangsa Indonesia ini terkenal sebagai bangsa yang kuat semangat bergotong royongnya. Kuat semangat solidaritasnya. Kita bukan bangsa yang ketika melihat saudara kita susah, ketika dia berbeda suku dengan kita, kemudian kita diam. Tidak seperti itu. Ketika kita melihat terjadinya berbagai macam bencana alam di awal Januari yang lalu, yang sampai saat ini juga masih terjadi, mulai banjir di Kalimantan Selatan, kemudian longsor di beberapa daerah di Jawa, lalu ada banjir di daerah-daerah yang lain, ada beberapa gunung api yang mulai erupsi, lalu ada gempa di mana itu? Di Sulawesi kalau saya tidak salah.
itu harus mendorong solidaritas kita, mendorong rasa solidaritas kita sebagai satu bangsa untuk menolong saudaranya. Walaupun mereka mungkin secara fisik jauh dari kita. Mungkin mereka secara fisik tidak berada di dekat kita. Tapi mereka adalah sesama bangsa Indonesia. Bahkan mereka juga sama manusia yang sudah selayaknya ketika mereka membutuhkan bantuan karena terjadinya bencana alam, kita ikut memberikan bantuan sesuai dengan apa yang kita punya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Lalu ada rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. Kita memang dijajah sekian ratus tahun ya oleh berbagai bangsa-bangsa Eropa maupun Jepang. Ini kemudian membentuk satu rasa senasib sepenanggungan kita sebagai sebuah bangsa yang pernah dijajah oleh bangsa lain. Sehingga pengalaman pahit di masa lalu tidak boleh terulang di masa yang akan datang. Mungkin penjajahannya bukan penjajahan secara fisik. Kita mungkin tidak dipaksa untuk menanam tanaman tertentu seperti pada masa tanam paksa. Kita mungkin tidak disuruh untuk membangun rel kereta api, tidak disuruh membangun jembatan seperti pada masa Dendels misalnya. Tapi penjajahan yang ada saat ini lebih kepada penjajahan moral, lebih kepada penjajahan pemikiran, penjajahan budaya, termasuk penjajahan di bidang ekonomi. Banyak aset-aset negeri ini, banyak sumber daya alam yang dimiliki oleh negeri ini yang tidak bisa dimanfaatkan oleh bangsa kita sendiri, tapi dimanfaatkan oleh bangsa lain. Ini penjajahan, tapi kadang-kadang kita tidak menyadarinya karena memang kita tidak dijajah secara fisik. Kemudian, adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Mencintai produk dalam negeri ini nantinya diharapkan bisa membangkitkan industri dalam negeri, membangkitkan UMKM kita yang tergerus oleh adanya serbuan produk-produk asing yang masuk ke dalam negeri. Cintailah produk-produk Indonesia, itu kan salah satu tagline ya, milik Pak Ali Markus, tagline seperti itu. Yang punya Mas Pion, beliau kan punya tagline cintailah produk-produk Indonesia. Karena memang kesadaran kita untuk memakai produk dalam negeri ini masih rendah. Kita masih bangga kalau menggunakan sesuatu yang impor, atau kita lebih senang menggunakan barang-barang impor karena harganya lebih murah daripada UMKM kita. Padahal kalau hal ini kita lakukan terus-menerus, UMKM dalam negeri bisa gulung tikar. UMKM dalam negeri bisa produksi mereka turun karena kalau bersaing dengan produk dari luar, akibatnya produksi mereka tidak bisa dilanjutkan, usaha mereka kemudian bangkrut, dan menciptakan pengangguran-pengangguran baru. Tentu ini akan memukul ekonomi kita, akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Karena itu mulai sekarang kalau ada produk UMKM, lalu ada produk luar dengan kualitas yang sama, walaupun UMKM itu produknya lebih mahal, ya kan? Produknya lebih mahal, harganya. Kalau bisa, belilah produk buatan UMKM kita. Belilah produk milik bangsa kita sendiri. Kecuali untuk benda-benda yang memang Indonesia belum mampu untuk melakukan produksinya secara massal. Lanjut. Nah, ini ada faktor penghambat. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Jadi, ini harus dibiasakan ya, saling menghargai antar suku bangsa. Sebab masih ada saja di antara kita yang mungkin melakukannya, kita kurang menghargai orang yang mungkin berbeda dengan kita, baik secara fisik maupun secara sosial dan budaya. Penghargaan terhadap kemajemukan ini perlu untuk kita tingkatkan. Sebab kita hidup di Indonesia ini bukan cuma satu suku, tapi ada ratusan suku dengan berbagai macam budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda. Untuk menciptakan satu integrasi nasional, diperlukan sikap untuk saling menghargai, saling menghormati perbedaan-perbedaan yang ada. Lalu yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Ya, toleransi di berbagai bidang ya, termasuk toleransi di bidang agama misalnya. Sering kita temui kelompok yang mayoritas di suatu daerah melakukan tekanan terhadap kelompok yang minoritas. Walaupun tidak banyak itu jumlahnya. Case by case gitu kan. Misalnya siswi kita yang ada di Bali, saudara-saudara kita muslimah yang ada di Bali, mereka kesulitan untuk
memakai seragam yang bernuansa Islami, menggunakan hijab. Ketika mereka sekolah di sekolah negeri, banyak sekolah negeri yang kemudian melarang siswi-siswinya yang muslimah untuk memakai hijab karena dianggap tidak sesuai dengan keyakinan atau kebiasaan dari masyarakat Bali yang mayoritas Hindu. Hal yang seperti inilah yang bisa menyebabkan integrasi nasional kita itu terganggu. Hal inilah yang kemudian bisa menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa karena kurangnya toleransi antar golongan yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dari gangguan dan gangguan dari luar. Kita sibuk untuk berdebat tentang masalah politik, kita sibuk berdebat tentang masalah agama yang sifatnya furu'iyah, ya kan? Tapi kemudian kita melupakan bahwa ada begitu banyak ancaman dan gangguan yang datang dari luar. Misalnya Natuna, Natuna itu kan sampai sekarang salah satu wilayah Indonesia di Natuna sana itu diklaim oleh Cina sebagai bagian dari wilayah mereka. Hal yang seperti ini yang kadang-kadang tidak disadari oleh bangsa kita. Kita sibuk berdebat, bahkan kita sibuk bertengkar di media sosial, bahkan di dunia nyata, hanya karena perbedaan politik, hanya karena perbedaan calon pada waktu Pilpres 2019 yang lalu. Hal yang seperti ini menyebabkan masyarakat kita menjadi tidak mampu memetakan mana masalah yang penting, mana masalah yang tidak penting untuk dihadapi oleh bangsa ini. Jangan hanya karena perbedaan masalah politik, jangan hanya karena perbedaan cara pandang terhadap masalah-masalah kebangsaan tertentu, kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Buka pintu diskusi, kita berdiskusi, kita boleh beda pandangan, kita boleh beda opini, ya kan? Karena manusia diciptakan oleh Tuhan dengan pemikiran yang berbeda-beda, akan tetapi perbedaan pandangan, perbedaan opini itu tidak boleh dijadikan alasan untuk kita bermusuhan dengan saudara kita sebangsa dan setanah air. Kita boleh nggak beda calon? Boleh. Kita boleh punya jagoan yang berbeda-beda dalam pilpres, dalam pemilu kada. Akan tetapi, sekali lagi, setelah pemilu kadanya selesai, setelah pilpresnya selesai, kita tetap bersaudara. Kita tetap harus menjadi satu bagian yang saling menguatkan, yang bisa saling menghargai satu dengan yang lain. Perbedaan itu tidak boleh menjadi alasan untuk kita saling memusuhi saudara kita. Kemudian, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Ini isu lama yang sampai saat ini belum bisa diatasi saya rasa oleh pemerintah yang ada saat ini, pemerintahan Presiden Jokowi. Isu ketimpangan yang paling banyak muncul adalah isu ketimpangan antara Jawa, pembangunan yang ada di Jawa, dengan pembangunan yang ada di luar Jawa. Tapi pada era pemerintahan Jokowi yang harus kita apresiasi, di luar Jawa sudah mulai ditingkatkan pembangunannya, termasuk ketika Presiden Jokowi memutuskan bahwa Indonesia akan pindah ibu kota. Ada plus minusnya, ya kan? Pasti ada plus minusnya. Tapi harus kita lihat ini dari kacamata yang positif, ya kan? Ketika ibu kota itu dipindahkan ke Kalimantan, kan? Kita mengharapkan bahwa ketika nanti ibu kota itu dipindahkan ke sana, pembangunan akan berjalan lebih pesat di sana. Sehingga yang selama ini pembangunan itu konsentrasinya di Jawa, kita harapkan daerah-daerah di luar Jawa, termasuk Kalimantan, pembangunannya juga bisa sepesat pembangunan di Jawa. Tentu saja pembangunan yang dilakukan itu tetap harus memperhatikan aspek-aspek lingkungan. Jangan sampai pembangunan yang dilakukan merusak lingkungan, jangan sampai pembangunan yang dilakukan kemudian merusak ekosistem alam yang ada di situ. Seperti banjir di Kalimantan beberapa waktu yang lalu, di Kalimantan Selatan, itu kan banjirnya, kalau kata Presiden Jokowi, banjirnya kan karena curah hujan yang tinggi. Ini curah hujan yang paling tinggi selama 50 tahun terakhir. Ternyata Walhi menimpali pernyataan Presiden itu dengan mengatakan, kalau cuma bicara hujan itu menyebabkan banjir di Kalimantan Selatan, nggak usah ke sini. Itu kata Walhi. Walhi itu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Dia semacam organisasi yang mengamati masalah-masalah lingkungan hidup di Indonesia. Jadi sebenarnya ketika terjadi satu bencana, seperti banjir misalnya, ya tentu pemerintah tidak boleh hanya menyalahkan hujan. Hujan kan rahmat dari Tuhan, rahmat dari Allah. Dalam jumlah tertentu memang bisa menjadi bencana, akan tetapi
banjir di Kalimantan Selatan kemarin itu bukan hanya karena faktor hujan yang tinggi curahnya, bukan karena faktor curah hujan yang terlalu tinggi. Itu ya, memang itu faktor juga. Akan tapi tidak bisa menutup mata bahwa faktor kerusakan lingkungan di Kalimantan Selatan itu luar biasa. Dulu Kalimantan yang terkenal akan hutannya, sekarang hutannya itu tinggal berapa persen. Yang lainnya digunduli, dijadikan sebagai tempat menanam kelapa sawit, gitu. Tempat industri. Sehingga daya serap airnya menjadi rendah. Ketika curah hujan terlalu tinggi, banjir di mana-mana. Artinya, ya itu tadi, pemerintah tidak boleh hanya menyalahkan hujan, tapi introspeksi diri. Jangan-jangan pembangunan yang dilakukan selama ini oleh pihak swasta maupun oleh pihak pemerintah tidak memperhatikan aspek-aspek lingkungan, tidak memperhatikan eh, tidak memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat. Kadang-kadang itu yang terjadi. Pembangunan memang harus dilakukan. Suatu bangsa yang maju memang harus membangun, tapi pembangunan yang berdasarkan pertimbangan terhadap aspek-aspek lingkungan. Jangan sampai pembangunannya dilakukan, tapi kemudian hutannya rusak, hutannya gundul, masyarakatnya kemudian ketika terjadi hujan lebat terkena banjir. Ini kan merugikan masyarakat setempat. Industrinya maju, tapi masyarakatnya terpuruk. Industrinya maju, tapi masyarakatnya menderita karena bencana alam. Oke, kita lanjut. Nah, tantangan dalam menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Tantangan di lingkungan internal Indonesia adalah mengawal NKRI agar tetap utuh dan bersatu. Ini tantangan utamanya ya. Menjaga supaya Indonesia tetap utuh dan bersatu. Tidak koyak, tidak rapuh, tidak kemudian bercerai hanya karena perbedaan-perbedaan yang sebenarnya masih bisa diselesaikan dengan cara-cara yang baik, dengan cara diplomasi dan sebagainya. Di sisi lain, ancaman terhadap kedaulatan masih berpotensi terutama yang berbentuk konflik perbatasan antara Indonesia dengan negara lain, pelanggaran wilayah, seperti yang dilakukan oleh kapal Cina ya, yang memasuki perairan Indonesia beberapa waktu yang lalu, kemudian gangguan keamanan maritim dan dirgantara. Maritim itu laut, dirgantara itu udara. Kemudian ada gangguan keamanan di wilayah perbatasan berupa pelintas batas secara ilegal, kegiatan penyelundupan senjata dan bahan peledak, masalah separatisme. Separatisme itu suatu paham, ya, suatu gerakan yang ingin memisahkan dari negara induknya. Contohnya ada UPM, ya, Organisasi Papua Merdeka. Jadi dia ingin lepas dari Indonesia, kemudian membuat negara sendiri yang lepas dari Indonesia. Lalu ada pengawasan pulau-pulau kecil terluar, ancaman terorisme dalam negeri, dan sebagainya. Ini tantangan yang harus dihadapi oleh kita sebagai bangsa Indonesia untuk menjaga supaya wilayah NKRI tetap utuh, tetap bersatu. Upaya dalam mengatasi tantangan dapat ditempuh dengan 3 pendekatan atau 3 strata. Yang pertama, strata mutlak. Dilakukan dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa Indonesia. Jadi ini mutlak dilakukan, yaitu menjaga kedaulatan negara, tidak boleh diinjak-injak oleh negara lain, keutuhan wilayahnya tidak boleh ada satu jengkal pun tanah yang lepas dari wilayah Indonesia, dan keselamatan bangsa Indonesia. Baik keselamatan jiwanya, termasuk keselamatan ekonominya, keselamatan kesehatannya, dan sebagainya. Lalu, kedua strata penting dilakukan dalam menjaga kehidupan demokrasi politik dan ekonomi, keharmonisan hubungan luar negeri, antar suku, agama, ras, dan golongan atau SARA, penghormatan hak asasi manusia, dan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Nah ini tadi, harus ada pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Jadi bukan pembangunan yang asal membangun saja tanpa memperhatikan aspek lingkungan. Ini masuk ke dalam strata penting ya. Kalau tadi itu yang pertama mutlak, kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Kalau yang kedua ini, yang penting ini, bagaimana menjaga kehidupan demokrasi dan politik, ekonomi, keharmonisan hubungan antar agama, suku, ras, dan golongan, kemudian penghormatan terhadap HAM, dan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Karena isu SARA ini bisa menjadi salah satu isu yang memecah belah bangsa Indonesia.
Oke, lanjut. Ketiga, strata pendukung dilakukan dalam upaya turut memelihara ketertiban dunia. Jadi ini yang terakhir ya. Jadi setelah strata utama tadi, lalu ada strata mutlak ya, lalu ada penting, dan yang terakhir pendukung. Jadi setelah kita berhasil menyelesaikan, kita bisa memaksimalkan ya strata pertama dan kedua, baru kita melakukan upaya untuk ikut memelihara ketertiban dunia. Contohnya, Indonesia mengirimkan beberapa pasukan perdamaian ke wilayah-wilayah konflik. Seperti di mana itu, di Sudan, kemudian di beberapa di Yaman, di Palestina. Indonesia kan juga ikut memberikan dukungan. Ini masuk ke strata yang ketiga, yaitu strata pendukung. Peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kesadaran adalah sikap mawas diri sehingga dapat membedakan yang baik dengan yang buruk, yang benar dengan yang salah, layak atau tidak layak, patut atau tidak patut dalam berkata dan berperilaku. Kesadaran warga negara Indonesia saat ini masih perlu pembenahan, artinya masih perlu ditingkatkan. Salah satunya adalah kesadaran dalam bela negara. Memang negara Indonesia tidak sedang dalam kondisi perang, tetapi kesadaran untuk bela negara harus tetap ada dalam bentuk lain demi kemajuan bangsa. Salah satunya kesadaran untuk menggunakan produk-produk dalam negeri, produk-produk buatan Indonesia sendiri. Ini kan salah satu cara kita untuk melakukan bela negara. Perang memang tidak ada, kita sedang tidak berkonflik dengan negara lain, tidak ada invasi militer yang dilakukan oleh negara lain ke Indonesia, akan tetapi bentuk pembelaan itu tidak harus perang, tapi kita menggunakan produk dalam negeri, kita bangga untuk memakai produk buatan saudara bangsa kita sendiri. Ini juga termasuk bagian dari kesadaran kita sebagai warga negara. Untuk apa? Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 di Pasal 9 Ayat 1 tentang pertahanan negara, upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Jadi sikap dan perilaku kita sebagai warga negara untuk menjamin, untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara, itu adalah definisi dari bela negara. Lanjut. Ini ada upaya bela negara dalam mewaspadai dan mengatasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. ATHG singkatannya. Ancaman, usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindakan kriminal dan politik. Ancaman militer dapat berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Jadi ada yang pertama ancaman. Ancaman itu usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan oleh secara konsepsional melalui tindakan kriminal dan politik. Contohnya apa? Contohnya ancaman militer, ya kan? Itu dulu Indonesia pernah diserang oleh Belanda. Setelah merdeka, Belanda yang tidak mau mengakui kedaulatan Republik Indonesia melakukan agresi militer 1 dan 2. Silakan dibaca buku sejarahnya. Ini merupakan ancaman. Jadi ancaman ini nanti ada ancaman yang sifatnya ancaman militer, ada sifatnya ancaman non-militer. Ada tantangan. Tantangan adalah hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan. Tantangan kita di era modern ini apa? Tantangan kita di era ekonomi digital ini apa? UMKM-UMKM yang ada itu supaya mereka bisa bersaing dengan produk impor misalnya, mereka harus go digital. Mereka harus bisa memanfaatkan internet marketing untuk mencapai pasar yang seluas mungkin. Jadi usaha mereka itu tidak hanya dipasarkan di daerahnya, kalau bisa dipasarkan ke daerah-daerah yang lain, kalau bisa diekspor ke negara yang lain, gitu. Sehingga bukan hanya bisa bertahan, tapi mereka bisa berkembang lebih besar. Kalau mereka berkembang lebih besar, itu juga akan menambah income atau pendapatan negara dari pajak, kan gitu. Lalu hambatan. Hambatan adalah usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Contohnya hambatan kita dalam masalah ekonomi tadi itu, hambatannya adalah bangsa kita ini belum bangga menggunakan produk-produk buatan UMKM dalam negeri. Mereka lebih senang, mereka lebih suka, mereka lebih bangga ketika menggunakan produk-produk luar negeri, walaupun secara kualitas tidak berbeda jauh. Lalu yang terakhir adalah gangguan. Gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar, yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional, tidak terarah. Kalau yang tadi,
yang ancaman ini sifatnya terarah. Misalnya ancaman militer, ada pasukan dari negara lain yang kemudian masuk melakukan agresi militer di Indonesia. Tujuannya untuk menguasai wilayah Indonesia. Tapi kalau yang gangguan ini, dia itu usaha yang dari luar negeri, yang tujuannya untuk melemahkan, tetapi dia ini tidak terarah, tidak konsepsional gitu. Serangannya dilakukan secara acak, itu namanya gangguan. Tapi kalau sudah gangguan ini sifatnya itu konsepsional, dia itu sistematis, maka gangguan ini bisa berubah menjadi sebuah ancaman. Oke, lanjut. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara Indonesia untuk melakukan upaya bela negara? Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 9 ayat 2, ditegaskan usaha-usaha yang bisa kita lakukan sebagai warga negara. Pertama, ini cara yang kita lakukan hari ini. Kita melakukan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Diharapkan dengan melakukan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, anak didik itu bisa memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Mereka juga bisa memahami itu tadi ancaman yang dari luar, ancaman yang dari dalam. Mereka bisa mewaspadai berbagai macam gangguan yang bisa merusak integrasi bangsa Indonesia. Lalu pelatihan dasar kemiliteran. Ya, ada kegiatan-kegiatan yang didesain ya untuk siswa itu bisa memahami dasar-dasar kemiliteran yang nantinya diharapkan bisa menumbuhkan kedisiplinan dan tanggung jawab dalam diri siswa. Misalnya ada Paskibraka, itu kan pasukan pengibar bendera pusaka, atau yang semiliter yang lainnya ekstra pramuka misalnya. Itu kan diajarkan tentang kedisiplinan, tentang tanggung jawab, termasuk tentang bela negara dan sebagainya. Lalu yang ketiga, pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia, sebagai anggota TNI. Mungkin kalian yang tinggi badannya mencukupi, lalu punya keinginan menjadi TNI, kalian sudah memenuhi syarat, kalian bisa mendaftar sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia nantinya. Yang keempat, pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi. Ini yang paling mungkin kita lakukan. Jadi kita mengabdikan diri kita kepada negara ini sesuai dengan keahlian yang kita miliki. Yang bisa jadi guru, ya mengajar di kelas, memberikan ilmu yang bermanfaat kepada siswa. Yang jadi siswa, menuntut ilmu dengan sebaik mungkin, kemudian menggunakan ilmu yang dimilikinya supaya bisa dimanfaatkan oleh lingkungan sekitarnya dan sebagainya. Jadi 4 hal ini usaha-usaha yang bisa kita lakukan sebagai warga negara Indonesia untuk melakukan bela negara. Jadi tidak perlu harus perang terlebih dahulu. Cukup kita mulai dengan hal-hal sederhana yang ada di sekitar kita. Oke, itu aja anak-anak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kalau ada yang tidak bisa dipahami atau kalian kurang pahami dengan baik, silahkan kalian tanyakan di forum yang ada di kelas atau bisa langsung japri saya ya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, lakukan 3M sesuai dengan anjuran pemerintah, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun. Terima kasih. Stay healthy and keep spirit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.